if we can show legacy classic application can do Scrum, what other reason untuk modern application to say no? Waduh, itu yang paling mantap tuh. Kalau yang paling susah aja bisa, masa yang lain nggak bisa gitu ya? Betul. Aduh. Tentu kita perlu sesuatu yang lebih cepat dong. Kalau enggak, development-nya 2 minggu sekali, tapi untuk proses procurement-nya butuh 3 bulan. Ya, sama aja bohong jadinya kalau udah kayak gitu. Nah, tapi kalau lu bisa cepet, tidak problem, berarti lu agile. Tapi kalau cepet berantakan, Itu lalu namanya chaos. Mantap. Jadi apa yang dilakukan sama tapi lihat hasilnya dong gitu kan. Iya, Gitu betul. ya, betul. Tapi itu mengedukasi orang-orang kayak gitu seperti apa tuh? Itu kan nggak gampang, apalagi kalau itu tersebar luas di mana-mana. Lumayan lah ya. Jadi kita ada build satu community. Jadi kita kan tahu yang namanya transformasi itu jelas top down. Nggak bisa bottom up lah. Atas itu perlu sponsor gitu. Kebetulan ini BCA dapat luxury yang mendukung adalah vice president direkturnya sendiri. Oke, gitu kan. that's good. Nah, terus senior dan middle levelnya kita build satu komunitas. Jadi kita punya komunitas internal. Jadi kita ambassador atau evangelist terhadap agile proses. Jadi mereka yang mengedukasi, gitu kan. Jadi kita punya kelas Scrum Master internal sendiri. Jadi bikin semacam koalisi gitu ya. Ya, jadi kita kumpul lah ya. Jadi together kita saling menguatkan lah. Gitu. Jadi dan kita juga kita ketemu sama tim Scrum begini, kok PO-nya begini kayak tadi ya, di abuse gitu kan. Wah, ini berarti ada yang salah gitu kan. Nah, jadi kita juga masuk dari values, dari budaya. Nah, jadi kita bilang, ada respect loh yang perlu kalau kita mau teamwork kita ini solid. Karena ketemu nggak ada yang, ini kan di internet, web udah ada nih. Gampang dong lu tinggal copy paste. Nah, ya ada aja yang begitu ya. Iya, ada ketemu gitu kan. Jadi kita bilang, sorry, kita kan respect ya. Artinya lu juga perlu punya trust dong dengan timnya gitu kan. Jadi kalau tim merekomendasikan bahwa ini tidak sesimpel yang dibayangkan kalian, ya accept dulu nih. Nah, tentu divalidate gitu kan. Tapi jangan keluar statement-statement yang merendahkan orang lain nih. Betul. Karena aspeknya ada respect di situ. Jadi kita ada juga mengedukasi values-values-nya gitu loh. Okay. Ada event-event internal gitu. Jadi untuk supaya perusahaan sebesar BCA itu bisa berjalan dengan baik, itu harus punya komunitas, yang mana komunitas ini secara bersama-sama mendefinisikan apa yang cocok buat organisasi, dan secara rutin dan secara bersama-sama saling menguatkan, kira-kira kayak gitu ya. Betul. Oke. Ya, di bank wide ya, atau di organization wide sendiri kita ada annual retrospektif. Keren. Jadi kita ada bikin event, ya mungkin kurang lebih yang hadir sekitar 80 sampai 90 orang, multiple unit ya. Jadi ada product owner, ada scrum masternya, ada developer dan lain-lain. Itu create event internal. Jadi kayak meet up nih, kalau meet up kan campur-campur ya. Betul. Jadi banyak perusahaan. Nah, ini semua BCA. Jadi masalahnya juga tajam kalau udah kayak gitu ya. Ya, spesifik udah kalau gitu. Betul. Jadi di situ kita bahas gitu kan. Kita ketemu nih PO yang begini, tentu kita bukan looking for someone to blame or some organization to blame kan. Yes. Tapi yang menjadi objektif kita adalah we are learning something so the next year we don't do the same mistakes. Ya. Jadi itu salah satu ya. Jadi kita ada komunitas, kita ada cadence activity rutin gitu. Jadi ini ibaratnya Scrum of Scrum tapi untuk seluruh ini ya. Untuk seluruh enterprise ya. Keren banget itu. Tapi saya tertarik tadi sempat dibilang start dari core banking itu maksudnya gimana itu?
Oke. Jadi ini saya juga coba ngomongin ya. Jadi ke internal, apakah Scrum ada engineering activity-nya? Jawabannya nggak ada. Scrum secara framework, it's about making communication more routine. Ya. Jadi di mana-mana, tidak hanya di area software development sebetulnya. Nah, saya lagi mau coba Scrum di renovasi rumah sebetulnya. Ini bahasan penting buat next session ya. Tapi lanjut dulu. Terus. Ya. Jadi pada saat kita menerima tantangan tersebut ya, kita bilang oke, kita coba lakukan. Gitu. Nah, kita banyak sekali dengar ya ada bimodal, kalau yang rutin itu tidak cocok agile dan lain-lain gitu kan. The first 3 month itu tim saya bagi 2. Tim waterfall dan tim agile. Ya. Jadi yang rutin ya, jadi yang sudah jelas business requirement-nya, business as usual lah gitu kan. Itu masuk waterfall. Ya, tapi hal-hal yang sifatnya inovatif segala macam masuk ke agile. 3 bulan jalan, yang agile nangis. Karena dependensinya sangat tinggi. Oh, I see. Ya. Dengan tim yang menjalankan secara waterfall. Ya, 3 bulan. Jadi tanya, gua butuh komponen ini nih, kan di tempat yang waterfall nih gitu. Kapan? Bentar, lagi requirement. 2 bulan lagi deh. Nah, yang agile bilang, "Nah, terus gua ngapain dong kerjanya?" gitu. Nah, jadi jalan 2-3 bulan seperti itu, terus kita duduk bareng. Kalau kayak begini, artinya everybody Scrum. Jadi jadi uniform. Ya. Hanya bedanya apa? Yang jalan business as usual, ya menyampaikan sesuatu yang rutin ya. Gitu. Tapi cadence sprint planning dan reviewnya itu dia ikut. Gitu. Jadi immediately dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu dibutuhkan teman-teman atau enggak. Nah, jadi ini yang lucu adalah Scrum kita jalan itu tanpa product owner. Jadi kita benar-benar Scrum in Scrum. Jadi hanya pure IT dan hanya pure core banking. Jadi itu ini journey-nya ya. Jadi kita jalanin. Awalnya sprint kita seminggu. Cukup ambisius gitu kan. Ambisius banget itu. That's what do 1 week gitu kan. Let's do 1 week. Karena backlog-nya, user story-nya itu cukup besar ya. Jadi kita kalau ngomongin backlog-nya itu story-nya misalnya udah langsung begini, tarikan tanpa tunai di ATM. Gede banget itu. Nah, nggak ada yang selesai seminggu. Iya, nggak bisa satu backlog, nggak bisa selesai satu sprint ya. Ya. Sehingga apa? 80% carry forward ke next sprint. Iya. Ya. Terus ya tim pada saat retro bilang, ini waste nih, kita planning tiap minggu ya nggak ada progress yang bisa dilihat juga gitu kan. Sehingga tim suggest 3 minggu sprintnya. 3 minggu sprint, jalan sekitar 6 bulan. Jadi ada perubahan ya, dari dibagi 2 tim, waterfall dan agile, di merge jadi 1, dari sprintnya 1 mingguan jadi 3 mingguan. Gitu. Nah, jalan sampai 2015, terus mereka balik lagi sendiri waktu retro. Pak, kelamaan planningnya. Bisa seharian tuh. Iya. Jadi karena banyak yang waktunya panjang, betul. akhirnya otomatis planning jadi panjang kan. Iya. Sehingga akhirnya kita bilang, oke, kita ambil di tengah deh. Sprintnya 2 minggu sekali. Gitu. Nah, itu sampai sekarang masih 2 minggu sekali. Gitu. Karena di Scrum Guide itu juga kan ada kan rasio, kalau dia 1 bulan maka berapa waktu planning. Iya. Gitu kan. Ya kan pasti akan otomatis dengan banyaknya jumlah yang di review dan di planning, durasi sprint planningnya jadi lebih panjang memang. Betul. Ya. Nah, itu jalan. Dan akhirnya kita punya visibility tuh, Mas Ahmad. Siapa yang sibuk, siapa yang nggak sibuk.
Dan kita bilang ini, background kita kan sama ya, Hmm. satu teknologi, gitu kan, sama-sama mainframe, sama-sama COBOL. Boleh dong kita outsource internal. Hmm. Ya, jadi artinya apa? Saya lagi nunggu nih, nggak bisa ngerjain backlog, Hmm. karena mungkin ada dependency tempat lain, gitu kan. Tapi saya punya spare waktu 1 minggu, saya bisa bantuin teman-teman ngerjain. Nah, terjadi seperti itu tuh. Sehingga terjadi normalisasi di mana semua orang, setiap individu dan semua tim menjadi equally balance. Oh, jadi Tentu nggak persis sama ya. waktunya tetap efisien, tetap terpakai dengan baik, tetap produktif. Betul, betul. Ya, jadi kita sudah dapat suatu guidelines setelah jalan 3-6 bulan itu, kira-kira satu tim yang berisi 5-7 orang itu mampu mengerjakan berapa banyak backlog dengan bobot user story seperti apa. Itu belajar dari pengalaman berarti ya? Iya, kita jalan terus kan yang ini naik, ini turun, naik turun gitu kan. Akhirnya kita dapat satu pola. Oke, jadi sebetulnya apa yang terjadi di BCA itu adalah sebuah journey ya. Awalnya berpikir seperti apa, ternyata setelah dieksekusi tidak terlalu pas, kita perbaiki lagi, terus kemudian dieksekusi lagi, ada lagi yang bisa diperbaiki, sampai akhirnya ketemu pola yang relatively pas dengan situasi atau culture di perusahaan, kira-kira kayak gitu ya. Betul. Itu perjalanan yang luar biasa ya itu ya. Berapa lama itu? Sampai sekarang tuh tetap masih ada adjustment. Itu perjalanan yang tidak akan pernah berakhir ya. Karena Betul, kita akan harus betul. keep improving terus ya. Wah, luar biasa itu. Tapi saya masih penasaran tadi kata core banking itu. Jadi is it really that you are starting everything from the core banking gitu? Iya, betul. Wah, itu luar biasa banget. Itu kan paling gede resikonya. Ya. Tapi kalau kemarin ketemu dari teman-teman lain dari bank lain gitu kan juga. Kenapa gitu kan? Mulainya dari sana. Ya satu, waktu itu saya VP di area tersebut gitu kan. Artinya within my responsibility kan. Iya. Yang kedua, if we can show legacy classic application can do Scrum, what other reason untuk modern application to say no? Waduh, itu yang paling mantap tuh. Kalau yang paling susah aja bisa, masa yang lain nggak bisa gitu ya? Betul. Waduh, itu luar biasa semangatnya itu. Harus tepuk tangan. Yang lain, saya hampir nggak pernah loh ketemu orang yang berani kayak gitu. Oke, keren. Jadi, di 2015 itu kita mulai roll out ke integration, ke web application, ke mobile, nggak ada resistensi. Iya, yang susahnya aja bisa, masa ini nggak bisa, malu dong gitu kan. Ya. Yang katanya monolitik, gede gitu kan, terus dependensinya sangat tinggi antar modul gitu, jalan kok gitu. Nah, dan dilihat juga dari sisi number of errors, basically malah menurun. Ya. Proven Karena banget ya. Karena justru komunikasi antar unit timnya nih. Karena core sendiri ada sekitar 5-6 tim gitu kan. Itu terjadi alignment kan. Oke, iya. Kalau lu ngerubah itu ya, gue juga ngerubah hal yang sama nih gitu. Kenapa lu ngerubah itu? Akhirnya terjadi komunikasi. Tapi kalau kita nggak jalanin Scrum, itu jalan sendiri-sendiri pasti. Betul, silo ya. Betul. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan tuh kira-kira critical success faktornya selama ini yang bisa diajarkan atau diinspirasikan ke orang lain apa ya? CSF supaya bisa berhasil mengadopsi ini. Ini sesuatu yang saya bisa sharing, tapi akan sangat challenging buat diduplikasi. Makanya internal BCA kayak Pak Arman atau sekarang kita punya CIO baru ya Pak Hendra Lembo, itu tidak terlalu khawatir kita sharing gitu kan. Karena apa? Itu tergantung satu leadernya. Ya, kayak tadi ya, kalau bottom up gitu, tiba-tiba sekumpulan 6 orang programmer gitu kan, terus dia bilang, saya mau agile gitu kan. Terus si levelnya bilang, saya nggak peduli mau agile apa nggak agile gitu kan, yang penting cepat gitu kan. Nah, belum tentu dapat dukungan. Betul. Jadi nomor satu dukungan dari top ya. Betul. Ya. Terus yang kedua ya orang-orang yang punya growth mindset, punya open mind bahwa yes, I want to change
kalau untuk better saya perlu melakukan apa. Nah, itu challenging tuh. Saya pernah Banget ketemu itu. dari nyari yang tadi ya, yang direkturnya cuma beli tools terus otomatis agile lebih banyak tuh daripada yang tadi ya, leadernya mensponsorin untuk terjadinya transformasi gitu kan. Saya pernah ketemu dari institusi lah, jadi kita bilang government institution ya, dia ada rutin tuh punya sharing per tahun, jadi dia ngundang industri, dia ngundang banyak pembicara lah dari sertifikasi badan dan lain-lain gitu. Kebetulan saya dapat kehormatan untuk bicara di sana gitu kan. Jadi saya ngomong mengenai agile di bank gitu kan. Terus karena dia institusi pemerintah, selesai acara gitu kan, audiensnya kayaknya tertarik. Habis itu makan siang dia approach saya, di tempat saya nggak bisa begini Pak katanya. Nggak bisa agile namanya institusi seperti saya katanya. Yang ngomong adalah pimpinan ini kerjanya. Wah, udah susah tuh ya. Orang yang seharusnya menentukan visi aja udah nggak believe bahwa itu bisa jalan. Yes, betul. Itu saya pernah sharing juga nih di close meetup lah. Jadi ini spesifik kita sharing ke perusahaan lain gitu kan. Slide pertama saya lupa, saya quote siapa ya. Tapi saya bilang gini, when we say cannot, that's the end of the journey. Ya. Ya, jadi semua bilang kita mau agile gitu kan. Terus ada yang bilang nggak bisa nih kita agile. Ya sudah. Ya sudah, iya betul. End of the journey. Kita no discussion required. Udah close minded kayak gitu udah susah. Betul. Jadi, tapi tadi yang kedua itu juga susah loh, punya sekelompok orang yang memang cukup eager untuk berubah. Jadi nggak cuma dari sisi pimpinan, tapi ada sekelompok orang yang jadi motor. Nggak semua perusahaan punya orang-orang yang sequalified itu kan. Ya, jadi ini mungkin nanti teman-teman bisa baca juga, ada yang namanya Leading Transformation, ada bukunya. Saya lupa pengarangnya siapa gitu. Jadi salah satunya adalah identify the group of people you have. Gitu. Ya, yang pertama adalah antusias, orang yang kita mau berubah nggak? Kalau berubah nanti bisa gini gitu kan. Terus mereka antusias, aktif. Nah, yang kedua positif tapi do nothing. Ya terserah deh, gue ngikut aja. Gitu follower. Kan. Ya, yang ketiga follow the crowd. Saya gak setuju nih berubah-berubah, tapi kalau 60-70% berubah ya gue ngikut lah. Gitu. Yang terakhir itu yang destruktif. Secara aktif mempromosikan untuk tidak terjadinya perubahan. Nah, ya memang kita coba identify yang tadi. Yang perlu diperhatikan sangat hati-hati adalah tipe 4 dan tipe 1. Tipe 1 ini yang akan bantu kita. Tadi ya, sekelompok orang yang antusias, pengen belajar, pengen tahu, pengen membuat perubahan, karena percaya bahwa perubahan yang akan dilakukan ini positif for the organization and for themselves, gitu kan. Yang kita perlu watch out adalah yang tipe 4, yang secara aktif mencegah agar perubahan ini tidak terjadi. Destruktif. Ya, jadi itu yang kita coba petakan ya. Jadi kita lihat, di IT sendiri siapa aja ini yang tipe 1 nih. Ya. Terus di tempatnya business analyst, di tempatnya QA, di tempatnya product owner, ada nggak nih bibit-bibit yang seperti itu? Nah, itu kita kumpulin. Gitu. Jadi itu multiple level tuh, dari developer ya sampai manajemen yang memang mensponsori untuk terjadinya perubahan. Jadi itulah kenapa sulit diduplikasi, karena pada akhirnya yang menentukan itu sebetulnya adalah people ya. Orang. Betul. People first, dan baik dari sisi manajemen maupun dari sisi engineering, ya kan. Jadi menduplikasi hal itu is not about purchasing technology, it's not about just changing your SOP, but actually getting the right people ya. Jadi contoh ya, kita kan hire a consultant gitu kan, tolong bikinin proses agile-nya gitu ya. Tapi at the end, it's people that do the SOP kan. Betul. Ya, terus
Balik lagi ke ujung-ujungnya situ nanti ya. betul. Nanti munculnya kalau kemarin Hmm. Pak Arman suka ngeledek kita gini, jangan sampai kalian menjalankan yang namanya water scramble. Jadi seremoni Ya, ada sprint, ada apa gitu kan. yes. Tapi 3 bulan pertama mendefinisikan requirement. Ya, Ya, jadi value edit-nya akan nggak berasa gitu kan kalau pendekatannya seperti itu. kalau saya suka bilangnya scrambat. I do scrambat. Ya, Anyway, betul. kalau kita bicara lebih jauh ya, apakah adopsi Agile ini spesifik di bidang IT gitu ya, atau juga melebar ke bidang-bidang lain? Tadi sebelum kita diskusikan sempat diskusi sedikit tuh mengenai struktur organisasinya BCA. Mungkin kalau boleh biar ada gambaran gitu. Eh, sebetulnya ini kan kebetulan kita group of people yang mengevangelis ya. Jadi kita sebetulnya lagi diskusi juga dengan teman-teman di sisi corporate planning dan finance. Nah, jadi kita bilang gini, apa aja sih yang mempengaruhi product development? Salah satunya budgeting, ya karena we sometimes require finance to support our project gitu kan. Betul. Entah we need to purchase technology or we need to work with some partners gitu kan. Kalau proses pengembangannya itu agile, which is 2 minggu sekali kita develop, gitu kan? Terus finance-nya setahun sekali. Terus nggak boleh berubah-berubah misalnya. Kalau sudah put budgeting sekian, nggak boleh berubah. Gitu. Jadi, at the end kan kita coba komunikasikan dengan teman-teman dari sisi finance, mencari jalan tengahnya. Jadi kalau tadi Mas Ahmad mulai kan di abuse, terus put agile in front gitu ya. Sebetulnya kita memang berharap punya yang namanya agile finance. Ya. Tapi dalam arti yang sesungguhnya kan? Betul. Bukan ya. Cuma judul doang. Tapi at certain level ya, maksudnya gini, level of agility itu untuk satu aktivitas bisa jadi berbeda kan. Contoh kalau kita ngomong software development 2 minggu sekali, tapi yang namanya rilis produk nggak mungkin 2 minggu sekali juga kan. Betul. Kalau rilis fitur mesti memungkinkan. Nah, balik ke finance, ya kalau rubah budget 2 minggu sekali juga nggak sehat lah, gitu kan perusahaannya. Gitu. Tapi we need some mechanism to align between budgeting and finance dengan product development-nya kan. Nah, yang artinya perlu ada open loop nih, di mana proses itu perlu bisa saling memengaruhi. Nah, itu yang kita coba ngomongin. Jadi, kalau tadi ya, everything agile logistik kita juga berharap. Ya, kenapa? Tadi kan kita beli barang ya, entah itu beli subscription, entah itu beli hardware, entah itu kita kerjasama dengan bisnis partner, gitu kan. Tentu kita perlu sesuatu yang lebih cepat dong. Kalau enggak, development-nya 2 minggu sekali, tapi untuk proses procurement-nya butuh 3 bulan. Ya, sama aja bohong jadinya kalau udah kayak gitu. Nah, artinya kan butuh jembatan nih. Jadi per 2018 kita punya yang namanya agile contract. Wes, mantap. Keluar juga kata-kata itu agile contract. Ya. Jadi untuk vendor yang sudah biasa, mereka nggak biasa. Mereka nggak aneh lah gitu kan. Jadi begitu kan, kita kontraknya agile ya, pay per use. Mereka langsung nyambung. Tapi kalau vendor yang biasanya waterfall, dia bingung tuh. Wah, maksudnya apa gitu ya? Saya biasanya ngebundling tuh. Kayak kalau bikin rumah tuh borongan gitu kan. Di depan udah dicoba digali requirement-nya, terus kita tentuin harga gitu kan.
Enggak, ini saya bilang, ini kalau rumah tuh kayak harian. Hari ini saya bilang, saya nggak mau kacanya, jendelanya pakai kaca. Biasa, saya mau pakai sunblock misalnya gitu kan. Ya, belum dibeli toh, karena kan memang belum ada komitmen. Nah, perhitungannya dari sisi cost ya akan terjadi sebelum dieksekusi. Di sprint planning itu kita ada boleh dibilang ada negosiasi dari sisi potensi cost maupun durasinya. Initial backlog ya biasanya. Betul. Ya, dari tadi agile procurement, agile contract, kita berharap provisioningnya juga agile. Dalam hal ini, kalau teman-teman yang sudah full cloud ya, ya kita kan bilang kalau dari sisi bank yang teknologinya sudah multiple ya, bahkan kita masih menggunakan mainframe, kita masih self provisioning. Tapi bagaimana proses provisioning ini bisa cepat? Objektifnya boleh dibilang sama seperti kita kalau menggunakan cloud service. Ya. Biasanya kalau DevOps itu kan harus under 10 minutes kan? Yes, ya. Jadi 5 menit gue butuh ini database, gue butuh application server, harus bisa. Ya, ini ngomongin objektif nih. Jadi kalau tadi Mas Ahmad kan nanya, sebetulnya selain development di mana lagi? Sebetulnya kita ngelihat end to end dari keseluruhan, sampai termasuk feedback dan penilaian kinerja. Oke, keren banget ya. Jadi kalau development-nya juga sudah agile, sudah pakai agile framework, in the end kalau mau bermitra sama yang lain, procurement-nya, kemudian financials-nya, even sampai ke appraisal-nya, itu semua disesuaikan sehingga semuanya kolaborasinya itu nyambung gitu kan. Ya. Idealnya saling mendukung lah. Betul. Soalnya saya sangat sering ya kerjasama dengan satu perusahaan enterprise, di departemen IT-nya sih oke banget ya, ngerti ya. Tapi begitu masuk ke non IT, di situ mulai ada disparitas kan. IT-nya pengennya itu dijalankan secara agile, tapi misalnya dari sisi finance-nya belum ada prosedur yang tepat. Berarti kalau BCA bahkan sudah mikir sampai itu diprosedurkan gitu ya. Wah, luar biasa ini. jadi sudah untuk ukuran finansial yang notabene compliance-nya banyak, ini banget ya, progresif sekali ya. Tapi tadi ya tentu level of agility-nya disesuaikan dengan resikonya ya. Betul, kayak pasti. tadi. Finance nggak mungkin 2 minggu sekali ubah budget, gitu kan? Ya. Tapi itu luar biasa. Maksudnya kalau yang lain kan bahkan yang non finance aja, notabene compliance-nya nggak sebanyak finance, belum tentu nyampe titik itu, ya kan? Oke, itu kayaknya harus jadi topik sendiri soalnya agile kontrak ini nggak bisa masuk ke sini, bakal satu podcast sendiri tuh agile kontrak gitu kan. Anyway, ini topiknya menarik banget sih ya. Saya sampai lupa nih mau naruh slide sesi 2-nya. Tapi karena kita juga udah hampir mau kehabisan waktu nih ya. Bukan nanya aja sih sebenarnya. Kalau buat Mas Fran sendiri, andaikan ada perusahaan-perusahaan lain baik financials maupun non financials yang sebetulnya merasa this is a very good approach. So, what is your suggestion? One or two suggestion lah at most gitu kan, yang harus dilakukan oleh mereka supaya mereka berhasil. Tadi sebetulnya sempat disinggung ya, artinya get a sponsorship and commitment from the top. From top, boleh dibilang across the board, across the line lah, gitu kan. Karena kadang-kadang gini, angkat-angkat tai ayam juga nggak bagus. This is require persistency. Ya, artinya sponsornya cuma 3 bulan pertama. Terus kadang-kadang ketemu juga yang leadernya yang istilah gini, gue mau agile gitu kan. Tapi backlognya dia juga yang intervensi. Gitu kan. Paruh hati kan, jadinya ya. Ya, jadi antara mulut dengan hati nggak sinkron kayaknya gitu. Nah, ini butuh komitmen lah untuk bisa menjalankan ini secara persisten. Komitmen from the top secara konsisten dan persisten gitu ya. Ya, betul. Nah, yang kedua ya tadi ya, menurut saya banyak sekali kok teman-teman ya yang artinya even kita pun sebetulnya open ya. Jadi kemarin ada kompetitor, benar-benar kompetitor karena sama-sama bank dan sama-sama ukurannya sama besarnya gitu kan.
yang benchmark ke kita. Ya kita share, nothing to hide kan. Ya, terus kalau mau engage sama consultant, you can find a lot of consultant. Karena kan tadi ya karena hype jadi monetize lah, jadi dikomersilkan gitu. Tapi you cannot rely on consultant or vendor. You need to build your own team. Betul. With the right mindset. The right mindset itu yang paling penting ya, karena punya tim, in the end yang paling penting adalah semua tim itu harus punya mindset yang benar kan. Betul. You don't need to know everything at front, tapi yang penting you're willing to have trial and error and learn faster and faster. Learn faster and faster. Wah, mantap. Luar biasa masukannya. Thank you very much nih Mas Pras nih. Ini pengen ngobrol lebih banyak, tapi durasinya kayaknya sudah habis. Jadi nanti kita kapan-kapan kita boleh undang lagi ya. Boleh. Siap. Oke. Oke, thank you very much ya Mas Pras ya. Thank you. Ya, selamat siang. Ya.